Selamat datang di video ini. Pada bulan Oktober 2022, Presiden AS Joe Biden meluncurkan kontrol ekspor yang ketat yang bertujuan untuk memblokir akses Tiongkok terhadap teknologi canggih dan memperlambat kemajuan militernya. Kontrol ini melarang ekspor perangkat lunak desain chip yang canggih, peralatan manufaktur chip, dan bahkan suku cadang buatan AS yang digunakan dalam peralatan manufaktur. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan Amerika, tetapi juga berdampak pada perusahaan manapun di seluruh dunia yang menggunakan teknologi semikonduktor AS. Yang pada dasarnya mencakup semua pembuat chip terkemuka di seluruh dunia. Selain itu, warga negara AS, penduduk, dan pemegang kartu hijau kini dilarang bekerja di perusahaan chip Tiongkok. Pemerintahan Biden sedang mencoba untuk menghentikan Tiongkok mendapatkan chip terbaik dan mesin yang diperlukan untuk membuatnya. Microchip canggih ini adalah kunci untuk mendorong inovasi di bidang seperti robotika, e-niaga, pencitraan medis, penelitian farmasi, mobil otonom, dan masih banyak lagi. AS telah menegaskan bahwa mereka ingin menjauhkan chip-chip canggih ini dari jangkauan Tiongkok. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak berhasil dari strategi AS untuk memutus Tiongkok dari microchip canggih. Misalnya, saham Intel telah anjlok 26%, dan perusahaan berencana memangkas 15.000 pekerja. AS sedang kehilangan pasar terbesar di dunia, yaitu Tiongkok. Industri semikonduktor AS adalah bisnis besar yang mempekerjakan lebih dari 1,8 juta orang Amerika di setidaknya 44 negara bagian dan menghasilkan pendapatan 264 miliar dolar menurut laporan industri. Tetapi dengan memotong pasar Tiongkok, yang sebesar gabungan pasar konsumen Prancis, Jerman, dan Italia, pekerjaan-pekerjaan ini dapat berisiko. Tiongkok adalah pasar terbesar Intel, yang mencapai hampir 26% dari pendapatan perusahaan pada tahun 2023, hanya sedikit mengalahkan AS pada tahun 2021 sebelum penjualan PC terpukul setelah pandemi. Tiongkok merupakan bagian yang lebih besar dari pendapatan Intel karena negara tersebut berupaya mengurangi ketergantungannya pada Intel, terutama di luar pemerintahan dan negara. Sebagian besar pendapatan Intel dari Tiongkok dapat terancam di tahun-tahun mendatang, yang akan semakin mempersulit Intel untuk bangkit kembali di pasar PC dan CPU server. Sebaliknya, raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, mengalami tahun pertumbuhan terbaiknya pada tahun 2023 sejak tahun 2019, mengabaikan dampak sanksi AS. Sanksi ini awalnya diterapkan pada Huawei pada tahun 2019 ketika pemerintahan Trump menyebut perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan, sebuah klaim yang selalu dibantah oleh Huawei. Kemudian, pada bulan Agustus tahun lalu, Huawei meluncurkan ponsel pintar 60 Pro yang ditenagai oleh chip buatan dalam negeri yang dikenai sanksi AS. Seharusnya, sanksi ini menghalangi fakta bahwa Huawei dapat menghasilkan ponsel pintar canggih dengan dukungan 5G tanpa komponen-komponen utama Amerika. Hal ini mengejutkan para pakar industri dan menunjukkan bahwa Huawei serta teknologi Tiongkok telah mencapai tingkat swasembada yang baru. Apple juga merasakan dampaknya. Penjualan ponsel di Tiongkok turun tajam sebesar 19,1% pada kuartal pertama tahun ini karena Apple menghadapi persaingan ketat dari merek domestik Huawei. Yang penjualan ponsel cerdasnya melonjak sebesar 69,7% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian ekspor dan sanksi terhadap Tiongkok tidak hanya gagal, tetapi juga mempercepat perjalanan Tiongkok menuju swasembada. Tiongkok pun membalas. Ketika Tiongkok berupaya mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing, pemerintah telah meluncurkan pedoman teknologi baru yang bertujuan untuk mengganti prosesor Intel dan AMD di PC dan server pemerintah dengan alternatif dalam negeri. Mereka juga berencana untuk menghapuskan Microsoft Windows dan perangkat lunak database asing lainnya secara bertahap. Selain itu, badan usaha milik negara di Tiongkok juga didorong untuk mengurangi ketergantungan mereka pada perusahaan asing. Dalam video hari ini, kita akan mendalami mengapa kontrol ekspor Biden terhadap Tiongkok tidak seefektif yang seharusnya dan bagaimana upaya untuk menahan kebangkitan Tiongkok mungkin akan menjadi bumerang. Sebelum Anda menonton, jangan lupa berlangganan saluran kami untuk menunjukkan dukungan Anda. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan.
Perangkat keras dan perangkat lunak dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada tahun 2027 untuk menyelesaikan transisi, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang mengkhawatirkan. Chip legacy atau chip lama juga menjadi perhatian besar. Chip ini ditemukan di berbagai perangkat, mulai dari mesin cuci, mobil, TV, hingga peralatan medis. Meskipun tidak sekuat semikonduktor canggih yang digunakan dalam AI, chip ini semakin memusingkan AS dan Uni Eropa karena dominasi Tiongkok di pasar ini. Washington telah memblokir perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mengakses chip terbaru dan tercanggih dengan harapan memperlambat ambisi teknologi Beijing. Namun, saat ini fokusnya beralih ke chip legacy, di mana Tiongkok menguasai hampir sepertiga kapasitas manufaktur dunia. Dengan akses terbatas terhadap chip canggih, Beijing telah meningkatkan investasi dalam memproduksi chip dengan teknologi yang sudah matang. Tahun lalu, Tiongkok mengumumkan dana investasi yang didukung negara sebesar 40 miliar dolar untuk meningkatkan kinerja domestik produksi semikonduktor. Yang memicu seruan di negara-negara barat untuk mengambil tindakan guna mendukung pembuat chip mereka sendiri. Barat khawatir jika Tiongkok menguasai manufaktur chip legacy, maka hal itu akan membanjiri pasar dengan chip-chip ini yang akan menurunkan harga secara tajam, serupa dengan apa yang terjadi pada panel surya. Tiongkok, sebagai pusat manufaktur yang kuat, telah menguasai sebagian besar rantai pasokan, memberi mereka keunggulan yang dianggap tidak adil oleh banyak pihak. Dalam 3 tahun ke depan, kapasitas chip legacy Tiongkok diperkirakan akan tumbuh hingga 39% dari pasar global. Beberapa laporan bahkan memperkirakan bahwa Tiongkok akan menambah lebih banyak kapasitas pembuatan chip tahun ini dibandingkan negara-negara lain di dunia. Dengan produksi 1 juta lebih chip legacy per bulan dibandingkan tahun lalu. Namun, bukan hanya Tiongkok yang terlibat. India juga menginginkan peran dalam sektor ini. Grup Tata, konglomerat India, juga menginvestasikan 11 miliar dolar untuk membangun pabrik pengecoran chip di Dholera, Gujarat, yang dapat menambah potensi kelebihan kapasitas dalam rantai pasokan chip. Sementara itu, pembuat chip Taiwan, yang saat ini menguasai hampir setengah kapasitas produksi chip dunia, mengalihkan fokus mereka ke chip canggih bersama dengan AS, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, seiring dengan meningkatnya investasi Tiongkok di chip legacy, pangsa pasar Taiwan secara keseluruhan mungkin akan terkena dampaknya. Singkatnya, pengendalian ekspor AS dan sanksi terhadap Tiongkok tidak hanya gagal, tetapi juga menjadi bumerang. Menurut laporan dari Federal Reserve Bank di New York, pengendalian ekspor ini telah merugikan perusahaan-perusahaan teknologi AS dan belum berhasil memisahkan Tiongkok dari teknologi strategis. Malah mendorong inovasi di sektor teknologi Tiongkok. Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun AS telah menerapkan kontrol ekspor untuk menolak akses Tiongkok terhadap teknologi strategis, mereka tidak menemukan bukti adanya reshoring atau friendshoring sebagai akibat dari gangguan ini. Para pemasok mengalami return saham abnormal negatif yang menghapuskan kapitalisasi pasar sebesar 130 miliar dolar dan mengalami penurunan profitabilitas, pinjaman bank, dan lapangan kerja. Jumlah total pelanggan perusahaan AS menurun, yang berpotensi menimbulkan kerusakan tambahan pada perusahaan-perusahaan AS yang kontrol ekspor teknologinya dipatahkan. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan AS hampir mengalami kerugian total, mereka kehilangan pendapatan, pelanggan, dan nilai pasar. Sementara itu perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terkena dampak sanksi ini sedang mencari pemasok baru, dan Tiongkok sedang meningkatkan inovasi serta kemandiriannya sendiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.